Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Ad-dunya bimanzilatil badiyatil makhufatil kathiratis surrak wal ghussab wal akhiratu bimanzilatil madinatil khasibatil aminah. Wal insanu kharaja ila dunya liya'khudha mimma fiha fayuqaddimahu lil akhirah fal aqilu kullama hasala fi yadihi syai'un min amti'atiha qaddamahu amamah liyuhfadha wa ya'mana alayhi wa yantafi'a bihi idza wasala ila mahalli istiqrarihi wahiyal akhirah. Wal jahilu yahtabisu ma ma'ahu indah bukhlan bih fa imma an ya'khudhahu al-ghassab min yadihi wa hiya amthalu afatid dunya wa imma an yusafira huwa minal badiyati allati la qarara lahu biha alal qahri minhu wa yukallafa tarka ma ma'ah fayakhudahu man yabqa fil mahalli alladhi intaqala anhu. Hadha mithalun ajib falyafhamhu al-aqilul labib. Qala Allah Ta'ala wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Beliau berkata, dunia itu kedudukannya seperti daerah yang mengerikan. Banyak pencuri, banyak perampok, banyak begal. Dan akhirat itu seperti daerah yang subur, adem ayem, tentrem, aman. Jadi perumpamaan dunia dan akhirat. Dalam ayat Al-Quran Allah sering juga mengumpamakan dunia dan akhirat dengan sesuatu. Dan banyaknya Allah selalu memberikan contoh dunia itu dengan sesuatu yang remeh, bahkan dengan remehnya sesuatu itu tidak berharga, tidak berarti, dan dengan cepat pergi dan hilang. Diperumpamakan seperti daun yang hijau lalu kering, berjatuhan, kemudian disapu, dibakar, habis. Berapa lama waktunya? Nggak lama.
dari hijau ke kuning atau ke kering itu nggak lama, cepet. Terkadang dimisalkan seperti fata morgana, terlihat menyenangkan tapi kemudian menyedihkan. Orang yang kehausan ketika lihat fata morgana senang karena kelihatan ada air, tapi ketika semakin didekati semakin menyakitkan. Kenapa? Semakin haus dia berusaha mendatanginya dalam keadaan haus. Karena dia berusaha mendatanginya itu semakin jauh, semakin membuat dia semakin haus dan mencelakakan dirinya. Sehingga Allah menyatakan bahwa dunia itu apa? Mata'ul ghurur. Banyak tipu muslihatnya. Tempatnya orang tertipu, tempatnya orang tersesat, itu dunia. Karena itu diperumpamakan oleh beliau seperti daerah yang mengerikan, mengkhawatirkan, menakutkan. Nggak ada yang enak dilihat, nggak ada sesuatu yang enak didengar, nggak aman. Apa enaknya coba? Nggak ada gunungnya untuk kita daki, nggak ada tamannya, kebunnya untuk kita lihat. Kemudian daerah yang mengerikan, banyak perampok, banyak penyakit dan lain sebagainya, mengerikan. Itu dunia. Perumpamaan dunia seperti daerah yang mengerikan. Kalau akhirat enggak. Akhirat itu seperti daerah yang subur, yang punya kekayaan, ya, baik itu alamnya, ya, dan juga lainnya. Orang yang tinggal di dalamnya seneng, kenapa? Aman, tentrem, adem ayem. Itu akhirat. Sehingga dikatakan wal insan kharaja ila dunya liya'khudha mimma fiha fayuqaddimahu lil akhirah. Orang itu di dunia atau orang itu datang ke dunia hendaknya apa? Untuk datang mengambil sesuatu darinya yang ia butuhkan, kemudian cepat-cepat keluar. Ada obat atau sesuatu yang kita butuhkan, adanya di tempat yang mengerikan. Nggak mungkin kita kemudian datang ke tempat itu sambil menikmatinya. Ibarat kata menyelam sambil minum air, nggak mungkin. Kenapa? Oh, tempatnya serem, tempatnya mengerikan, mengkhawatirkan, sehingga datangnya kita ke sana hanya untuk mengambil atau mendapatkan apa yang kita butuhkan, kemudian kita cepat-cepat keluar sebelum nyawa hilang, sebelum harta dibegal, sebelum kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan dari tempat itu, segera kita keluar. Contoh buruk seperti perampok lah, masuk rumah mewah, megah, nggak mungkin kemudian perampok itu masuk menikmati TV-nya yang besar sambil lihat TV dulu, wah, sambil minum, ngambil dari kulkasnya,
atau sambil berendam di dalam kamar mandinya misalnya, nggak mungkin. Dia masuk untuk ngerampok, untuk mengambil sesuatu yang diinginkan. Setelah dapat, ya cepat-cepat keluar. Itu orang di dunia. Kita datang ke dunia ini, ambillah apa yang kita butuhkan, cepat-cepat keluar. Jangan kamu nikmati. Jangan kamu nyantai di dalamnya, cepat-cepat keluar. Loh ya apa keluarnya? Masa kita harus bunuh diri mati? Ya enggak. Keluarnya itu maksudnya apa? Apa yang kamu dapatkan ini DP-kan untuk akhirat. Apa yang kamu miliki itu simpan untuk akhirat, di akhirat. Simpan untuk akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu tempat tinggal kita. Mana tempat tinggal kita? Hah? Dunia. Dunia akan fana, akan hilang, akan pergi, akan habis. Nggak ada lagi nanti nama dunia. Sisa apa? Akhirat. Dan itu Allah tegaskan dalam ayat Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal, abadi. Itu bisa kita pahami dari ayat ini bahwa akhirat itu, bahwa dunia itu apa? Nggak lebih baik, buruk dibandingkan akhirat. Kemudian nggak abadi dunia itu, sementara, ada waktunya. Seperti usia kita, seperti umur kita, punya waktu dunia itu. Lah ketika kita mengambil, telah mendapatkan daripada dunia, segera DP-kan untuk akhirat kita. Simpan untuk akhirat kita. Fal aqil kullama hasala fi yadihi syai'un min amtiatiha gaddamahu amama. Orang yang berakal, orang yang dikasih oleh Allah akal, bisa berpikir, setiap ia mendapatkan sesuatu daripada dunia, gaddamahu amamahu, selalu ia apa? DP-kan untuk akhiratnya. Itu orang yang berakal, mengamankan apa yang dia miliki. Kalau kita punya sesuatu, kita kepingin punya kita itu apa? Aman. Contoh orang beli tanah, sertifikatnya atas nama siapa? Atas nama penjual. Kalau kita beli tanah supaya aman, tidak ditipu oleh penjual, kita apa? Beli, kemudian kita apakan? Balik nama atau ada surat kuasa dari penjual ke pembeli. Aman. Nggak mungkin nanti penjual datang, ini tanah saya, setelah dia mendapatkan uang dari kita, kemudian dia mengakui tanah ini tanah kita. Kalaupun maju ke pengadilan nggak mungkin menang. Karena apa? Sudah kita amankan, nggak ada celah bagi dia untuk mengambil lagi tanah ini dengan menyabet uang kita, kemudian kita kosong. Kan ada trik orang-orang seperti itu. Orang bodoh beli tanah, dibayar, nggak diapa-apakan. Akhirnya setelah berjalan berapa lama, orang bodoh ini hilang duit, nggak punya
tanah. Tapi orang yang pintar enggak. Orang yang pintar enggak seperti itu. Beli diamankan sehingga penjual enggak bisa berbuat apapun. Enggak bisa menipu pembeli. Lah kita jadilah orang yang berakal untuk masalah di dunia ini. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki daripada dunia, itu langsung DP-kan untuk akhirat, simpen untuk akhirat. Simpen untuk akhirat. Untuk apa? Liyuhfadha wa ya'mana alaih. Agar dijaga dan aman untuknya. Lalu wayantafi'a bihi idza wasala ila mahal istiqrarihi wa hiyal akhirah. Agar dia bisa memanfaatkan apa yang sudah dia dapatkan ketika ia sampai tempat tinggalnya, yaitu akhirat. Tanah tadi itu sudah kita beli, kita amankan, nggak ada celah dari penjual untuk berbuat nakal. Akhirnya nantinya kita bisa manfaatkan apa yang kita beli. Entah itu kita tinggali, entah itu kita renovasi atau kita jual lagi. Nantinya kita bisa memanfaatkannya. Apa yang kita dapatkan daripada dunia kita keluarkan untuk akhirat. Oh, itu berarti kita seperti nyimpen punya kita. Seperti menyimpan. Kalau kita sudah menyimpan, nanti bisa kita apa? Manfaatkan. Kapan? Ketika kita kembali. Jadi apa yang sudah kita keluarkan di dunia ini, daripada apa yang kita dapatkan dari dunia, itu berarti kita menyimpan yang nanti kita pasti akan memanfaatkannya ketika kita sudah kembali ke akhirat. Tapi sebaliknya itu orang yang berakal. Sebaliknya wal jahil yahtabisu ma ma'ahu indah bukhlan bih. Sebaliknya orang yang bodoh nyimpen, ditaruh di lemari, ditaruh di lemari besinya, disimpan, tidak digunakan untuk akhiratnya, disimpan tok, numpuk. Bukhlan bih, karena pelit. Itu empuk aja. Dapat ditaruh, dapat ditaruh, dapat ditaruh. Wow, tambah banyak, tambah banyak. Setiap buka lemari seneng dia ngelihat warna merah-merah itu. Tambah akeh seneng. Seperti anak kecil kalau punya neker atau kalau punya kartu. Make nekerku. Wow, tambah akeh tambah seneng. Kartunya tambah banyak tambah seneng. Seperti itu kita, kalau kita dapat dunia tapi kita hanya nyimpen tok. Kalau berkurang sumpek. Kok berkurang satu gendel sumpek. Kalau bertambah gendel, tambah gendel, tambah gendel, seneng. Pelit. Untuk akhiratnya, dunianya dia dapat hanya disimpan. Ini salah satu antara diambil pencuri atau diambil perampok. Diambil pencuri atau perampok itu seperti penyakit. Kalau ada di pohon ya yang biasa berbuah, kan ada apa? Benalu. Penyakit itu. Kenapa? Bisa membuat pohon kita tidak berbuah. Kalaupun berbuah, enggak enak buahnya. Penyakit seperti itu. Ketika kita hanya numpuk, hanya ngumpulkan, diambil pencuri. Ini kalau kita hanya biarkan tumbuh gitu aja, kita biarkan kemudian menalu, itu akhirnya merusak. Atau yang kedua, dia pergi meninggalkan daerah itu, tempat itu yang memang bukan tempat tinggalnya, secara terpaksa, pergi terpaksa, meninggalkan apa yang ia miliki terpaksa pula.
Jadi mau nggak mau, dia harus pergi, harus meninggalkan apa yang dia miliki. Diambil hanya sebagian kecil yang tidak berarti. Apa maksudnya? Mati. Dia punya numpuk, diambil pencuri. Atau dia punya numpuk tapi dia harus pergi dari tempat itu, mati. Karena mati, akhirnya apa? Mau nggak mau dia meninggalkan apa yang dia miliki. Terus siapa yang mengambil? Fayakhudhu man mabqa minal fil mahal alladzi intaqala minhu. Ya, yang mengambil adalah orang yang netap di tempat ia meninggalkannya. Jadi orang yang menetap siapa? Ya mungkin anaknya, mungkin istrinya yang ia berpindah darinya. Ya, orang yang masih hidup yang mengambilnya. Itu sudah. Kalau kita numpulkan, tidak mau berbagi, salah satu antara diambil perampok, pencuri, atau diambil oleh anak cucu kita, sedangkan kita meninggalkan dunia tidak membawa apapun. Nah, karena itu ketika kita memiliki sesuatu daripada dunia ini, jangan pelit berbagi. Karena apa yang kita keluarkan untuk berbagi itu yang pasti milik kita, yang bisa kita manfaatkan. Walaupun secara zahir kurang. Kita punya uang 100.000, kita keluarkan 50.000 atau 75.000. Secara zahir uang kita berkurang dari 100 menjadi 50 atau sisa 25 secara zahir. Tapi uang yang kita keluarkan itu yang pasti bisa kita manfaatkan. Adapun yang sisa pada kita belum tentu bisa kita manfaatkan. Kenapa? Belum tentu itu milik kita. Bisa jadi apa? Hilang. Rencana buat sarapan hilang. Rencana buat beli buah-buahan, ban bocor. Buat ban, tidak jadi buah-buahan. Rencana buat ini, buat itu, tidak jadi. Kenapa? Sakit. Buat beli obat, habis. Tapi yang sudah kita keluarkan tadi pasti kita bisa memanfaatkannya. Ya jangan nunggu sekarang memanfaatkannya, nunggu nanti habisnya dunia ini, akhirat. Pasti itu sudah. Ibarat apa? Kita pulang itu sudah punya tempat tinggal, kita pulang sudah punya kendaraan, kita pulang sudah punya ya pegawai, pembantu yang akan melayani kita, bidadari dan yang lain. Makanya ada rumahnya, ada istananya, ada kendaraannya. Itu yang harus kita lakukan. Karena itu diceritakan atau disampaikan oleh Rasulullah, mana qasamalu abdin min sadaqah. Harta seseorang itu tidak pernah berkurang karena sedekah. Maksudnya pahalanya terus akan berlipat ganda sampai hari kiamat. Gak berkurang berarti, terus bertambah. Dia DP-nya berapa? 100.000. Lah 100.000 ini terus akan berkembang. Karena apa? Ia sahamkan. Ia sahamkan terus bertambah. Kalau ditaruh bisa bertambah. Logika aja sudah. Kalau kita taruh harta kita nggak kita pakai apa-apa, bertambah enggak? Nilainya nggak bertambah, justru apa? Turun. Walaupun jumlahnya tetap 1 juta, tetap nggak berubah. Tapi nilainya turun. Kalau dulu 1 juta bisa menjadi tanah, karena dia hanya taruh, sekarang 1 juta jadi apa? Kalau dulu dia investkan 1 juta ini bisa jadi tanah.
Sekarang 1 juta jadi apa? Rugi enggak? Rugi, kenapa? Karena enggak diinvestkan dulu. Sama dengan kita hidup di atas dunia, kalau kita enggak investkan waktu kita enggak investkan harta kita untuk akhirat, maka kita nanti akan rugi. Kenapa? Enggak berarti apapun yang kita miliki. Tapi kalau kita investkan sangat berarti. Sama-sama 1 jutanya tuh. Diinvest sama nggak diinvest, rugi nggak bernilai sudah. Yang ini dulunya 1 juta, piro kon tuku? Biyen 1 juta, saiki 1 M. Nggak ngeluh kira-kira sing duwe 1 juta biyen, nggak diinvestkan. Dari 1 juta jadi 1 M. Rugi sama. Oke, temen kemana-mana bareng. Kesana bareng, kesini bareng, mungkin berangkat kerja bareng. Tapi yang satunya kalau punya harta, punya sesuatu daripada dunia, berbagi kepada fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim, kepada tetangganya yang membutuhkan. Yang satu ndak, ngumpul toh. Kalau nggak dikumpulkan, dibuat sesuatu yang nggak bermanfaat, nggak berfaedah, nggak menguntungkan. Bukan maksiat, bukan maksiat. Hanya untuk cangkruk, minum kopi, hanya untuk makan ini atau makan itu, hanya untuk pergi ke sana kemari. Akhirnya ketika di akhirat nanti temennya, kok soge? Kamu kok bisa punya ini, punya itu? Dan lain sebagainya. Lah, ini cerdas. Lah kamu bodoh. Ini menginvestkan apa yang dia miliki daripada dunia dikit demi sedikit untuk apa? Membangun akhiratnya. Lah sedangkan kamu hanya kamu habiskan berputar untuk kehidupan dunianya kamu, nggak ada untuk akhiratnya kamu, sehingga kamu nggak punya apa-apa. Tidak memiliki apapun. Nah, sehingga dikatakan oleh beliau di dalam kalimat akhirnya, hadza mithalun ajib, ini permisalahan yang mengagumkan. Ya. Tapi falyafhamhul aqilul labib, yang bisa memahami, yang bisa mengerti dan menerimanya orang yang punya akal dan cerdas. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wa tilkal amthal nadribuha linnas. Ada dalam ayat Al-Quran itu permisalan-permisalan yang dicontohkan oleh Allah untuk manusia. Tapi wa ma ya'giluha illal alimun, tidak memahaminya, tidak mengerti permisalan itu kecuali apa? Al-alimun, orang-orang yang berakal, yang cerdas. Seperti contoh tadi itu, Allah memisalkan dunia ini isinya hanya ini, hanya itu. Kita hanya tahu artinya tahu, tapi paham, ngerti? Enggak. Kenapa? Loh, buktinya kita masih lebih mengejar dunia daripada akhirat. Itu menunjukkan bahwa kita nggak ngerti. Allah misalkan seperti daun, Allah misalkan seperti mergana, kita tahu artinya, bisa kita ngerti, tapi nggak paham, nggak nutut akalnya. Kenapa? Karena dia masih mengejar dunia, padahal sudah Allah katakan bahwa dunia hanya ini, hanya itu, hanya ini, hanya itu, tapi dia nggak ngerti masih. Nah, karena itu yang memahami hanya orang-orang yang berakal, yang cerdas. Wa ma ya'giluha illal alimun, itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi walhasil apa yang kita miliki daripada dunia, bila ingin selamat, ya, bila ingin kita menikmati apa yang kita miliki dulunya di dunia, ketika kelak di akhirat, yaitu mau nggak mau harus kita keluarkan di dalam kehidupan kita, harus kita keluarkan. Jangan sampai diambil pencuri, perampok, atau diambil oleh orang, walaupun itu anak dan istri kita, apalagi itu kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Susah payah kerja ini tapi nggak bisa menikmatinya. Wah, banting tulang dia. Pergi pagi-pagi sudah berangkat, pulangnya lembur-lembur. Membayangkan nanti mau gini, mau nanti gitu, belum. Ya,
mendapatkan sesuai apa yang dia bayangkan, nggak mampu dia, entah sakit atau mati. Akhirnya nggak ada investnya untuk akhiratnya, masih numpuk di dunia semuanya, masih ada di dunia terus. Apa yang dia miliki? Nggak ada. Dia tinggalkan itu semuanya. Di siapa? Di ahli warisnya. Lalu kalau ahli warisnya baik, bagus, nggak apa-apa. Dia bisa kecipratan pahala dan kemuliaannya. Tapi kalau ahli warisnya naudzubillah, jauh daripada ketaatan, jauh daripada ibadah, akhirnya membuat dia menangis sedih, karena apa yang ia usahakan tidak menghasilkan apapun. Naudzubillah min dzalik. Karena itu semoga kita memiliki tabungan untuk akhirat kita dari apa yang kita miliki di dunia. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.